Assalamualaikum. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Kali ini kita akan belajar matematika tentang pengumpulan dan penyajian data untuk kelas 5 SD atau MI bersama Karissa. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Sebelum membahas pengumpulan dan penyajian data, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Kita bisa menemukan data di mana saja. Contohnya adalah data diri, yang isiannya merupakan nama, tinggi, berat badan, dan golongan darah, dan lain-lain. Kemudian, berdasarkan pemerolehannya, data dibagi menjadi dua adik-adik. Yang pertama, data primer. Data primer adalah pemerolehan data yang dilakukan secara langsung. Contohnya ketika kita ingin mengetahui berapa tinggi badan siswa kelas 5A. Untuk mendapatkan data tersebut, kalian harus melakukan pengukuran secara langsung dengan diukur masing-masing dari setiap siswa kelas 5A. Sedangkan data sekunder adalah pemerolehan data yang dilakukan secara tidak langsung atau yang sudah tersedia. Contohnya, kalian ingin mengetahui berapa nilai ulangan harian matematika di kelas 5A. Untuk mendapatkan data tersebut, kalian bisa bertanya kepada guru matematika, karena pasti guru matematika itu sudah menyediakan dan menyimpan nilai ulangan harian matematika kelas 5A. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Pengumpulan data bisa dilakukan dengan 4 cara, yaitu tes, bertanya langsung, isian singkat atau angket, pencatatan langsung. Kita bahas dari yang pertama, yaitu tes. Data dapat diperoleh dengan cara melakukan sebuah tes. Biasanya, Bapak atau Ibu guru akan melakukan tes atau ulangan harian untuk memperoleh data hasil belajar siswa untuk mengetahui perkembangan belajar siswanya. Metode pengumpulan data yang kedua adalah bertanya langsung. Sebelum menggunakan teknik ini, kamu harus membuat pertanyaan. Misalnya, adik-adik ingin bertanya kepada teman-teman tentang apa buah kesukaan kamu. Misalnya, bertanya kepada adik, apa buah kesukaanmu adik? Lalu, bertanya kepada Lani, apa buah kesukaanmu Lani? Jika sudah selesai, maka bisa direkap. Oh, ternyata di kelas 5A yang menyukai apel ada 5 orang, yang menyukai melon ada 5 orang, dan seterusnya. Yang ketiga, pengumpulan data dengan isian singkat atau angket. Isian singkat merupakan pengumpulan data dengan lembar isian, yaitu dengan cara masing-masing orang mengisi lembar isian. Hasilnya nanti dikumpulkan, contohnya seperti pada gambar berikut ini. Kemudian, pengumpulan data yang keempat yaitu pencatatan langsung. Pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan, kemudian dicatat. Kalau di sekolah, biasanya kalau di akhir semester melakukan penimbangan berat badan, mengukur tinggi badan. Nah, ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memperoleh data tentang berat badan, tinggi badan yang adik-adik miliki. Sekarang kita akan belajar bagaimana ya cara mengumpulkan data yang sudah kita miliki. Contohnya di sini ada nilai ulangan matematika. Di sini ada yang mendapatkan 65, 70, 85, dan seterusnya. Nah, data ini masih acak nilainya. Kalau kakak ingin tahu berapa nilai terendah dan nilai tertinggi dari data di samping, kemudian berapa siswa yang nilainya di bawah 75, kemudian berapa siswa yang nilainya di atas 80, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, yang harus kita lakukan adalah kita mengurutkan data yang kita miliki mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Setelah kita urutkan seperti ini, kita jadi bisa melihat dengan jelas mana nilai yang terendah dan mana nilai yang tertinggi. Ini gunanya kita mengurutkan data agar ketika kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, dalam menyimpulkan data menjadi lebih mudah. Kakak ingin bertanya, berapa nilai terendah dan nilai tertinggi dari data yang sudah kita urutkan tadi? Ya, betul sekali. Ternyata nilai terendahnya adalah 60 dan nilai tertingginya adalah 90.
Setelah itu, kita juga bisa lebih mudah mengetahui berapa siswa yang nilainya di bawah 75, yaitu 60, 65, 70, 70, 70. Ternyata ada 5 siswa yang nilainya di bawah 75. Kemudian, berapa siswa yang nilainya di atas 80? Kita hitung bersama ya. 85, 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 90, 90, 90, 90. Ternyata ada 14 siswa yang nilainya di atas 80. Nah, itulah cara menyimpulkan sebuah data. Kuncinya adalah ketika adik-adik mengerjakan soal tentang pengumpulan data, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, adik-adik harus mengurutkan data tersebut mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, agar dalam menjawab pertanyaan bisa lebih mudah dan tidak ada yang terlewat. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Terima kasih adik-adik sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga adik-adik tetap semangat dalam belajarnya ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.